Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, peluangan waktu untuk menuntut ilmu, walaupun kita hanya menuntut ilmu melalui televisi, karena menuntut ilmu adalah suatu nikmat. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menambahkan kita ilmu dan keberkahan ilmu. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah-kisah yang kita bacakan atau yang kita ceritakan dalam acara ini, yaitu manusia-manusia pilihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan, menambah ilmu kita sehingga kita mampu mengambil pelajaran menjadi teladan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya atau acara yang sebelumnya kita telah menceritakan kisah seorang tokoh tabi'in, Suraih ibn al-Harith al-Qadi. Walaupun kisah ini telah kita ceritakan berkali-kali, mungkin kita sudah dengar di majelis-majelis atau para ustadz menyampaikan, maka perlu kita ulang-ulang agar kisah ini benar-benar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Kisah seorang Suraih ibn al-Harith al-Qadi, seorang hakim, seorang qadi yang terkenal dengan keadilannya, kebijaksanaannya dalam memutuskan satu perkara. Pada kisah sebelumnya, Suraih ibn al-Harith al-Qadi menjadi hakim antara Umar al-Faruq radhiyallahu anhu dengan salah seorang Arab Badui, yaitu seorang rakyat yang memiliki perkara dengan seorang khalifah, yaitu Umar al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah menceritakan bagaimana seorang Suraih al-Qadi menyelesaikan perkara itu, memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dengan Suraih ibn al-Harith al-Qadi memutuskan perkara antara Umar al-Faruq radhiyallahu taala anhu dengan Arab Badui ini, maka dengan itu pula lah seorang Umar radhiyallahu taala anhu melihat benih-benih kepercayaan, benih-benih kebijaksanaan, keadilan dari seorang Suraih bin al-Harith al-Qadi, yang kemudian Umar al-Faruq radhiyallahu taala anhu menetapkannya sebagai qadi. Menetapkannya sebagai qadi yang dia akan menjadi seorang qadi untuk masa-masa selanjutnya, khalifah setelah Umar dan setelah Utsman dan setelah Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini insyaallah kita akan menceritakan bagaimana seorang Suraih ibn al-Harith al-Qadi memutuskan perkara menjadi hakim di antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang laki-laki, itu seorang rakyat dari ahli zimmah, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Sebagaimana yang diceritakan Syekh Abdurrahman Rafa'at al-Bashsha dalam kitabnya, yaitu kitab Suwar min Hayatit Tabi'in, kitab yang ada di depan kita ini,
ya menceritakan bahwa suatu ketika Ali radhiyallahu taala anhu ya kehilangan baju besinya. Di mana baju besinya adalah baju kesayangannya. Ya, baju yang sangat berharga baginya. Karena laki-laki pada zaman dahulu mereka terkenal dengan ya jiwa kesatria melekat dalam diri mereka, sehingga suatu yang sangat berharga bagi mereka itu ada seperti pedang, seperti baju besi, ya, seperti kuda perang. Ini adalah hal-hal yang sangat berharga bagi mereka, ya. Bagaimana jiwa kesatria mereka itu benar-benar nampak. Maka ini adalah suatu yang sangat berharga bagi Ali radhiyallahu taala anhu, ya, yang menemukan baju besinya ini ada di tangan seorang ahli zimmah, ya, seorang laki-laki dari ahli zimmah yang sedang diperjualbelikan di pasar Kupah pada masa saat itu. Maka Ali radhiyallahu taala anhu mendatangi laki-laki ini. Ini adalah baju besiku, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, aku kehilangannya ya di malam ini ketika pada saat itu ya sedang pergi berperang. Ya, kemudian jatuh baju besinya dari kudanya. Kemudian Ali mengatakan di malam ini dan tempatnya di sini, warnanya ini. Maka orang kafir ini atau orang ahli zimmah ini tentu saja tidak menerima. Ya, walaupun yang mengatakan itu adalah seorang khalifah. Maka laki-laki dari ahli zimmah ini mengatakan, tidak, ini adalah punyaku, ini berada di tanganku. Maka di antara mereka harus diputuskan suatu perkara ini. Maka laki-laki dari ahli zimmah ini ya, meminta agar mereka diputuskan di pengadilan. Maka laki-laki dari ahli zimmah ini meminta agar yang menjadi hakim adalah dari kalangan kaum muslimin. Maka yang menjadi hakim kita adalah seorang muslim. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa bagaimana citra Islam pada saat itu ya memang benar-benar bercahaya, ya, bersinar. Bagaimana akhlak, ya, kebijaksanaan, keadilan itu benar-benar tergambar pada kaum muslimin. Sehingga orang kafir pun meminta agar perkaranya itu diselesaikan oleh seorang muslim. Sebagaimana juga kita ketahui bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang terpercaya dan juga menjadi hakim dan orang yang diamanahkan dengan berbagai amanah-amanah. Insya Allah pada segmen selanjutnya kita akan melanjutkan kisahnya bagaimana ya proses berjalannya keputusan yang diberikan oleh Surah Al-Qadi antara Ali bin Abi Thalib dengan ahli zimmah tadi. Kita lanjut setelah jeda berikut ini. Bismillah. Kaum muslimin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kisah Suraih bin Harith Al-Qadi menjadi hakim, ya, memutuskan perkara antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ya, dengan salah seorang ahli zimmah atau orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, di mana ya Ali bin Abi Thalib memiliki ya perkara dengan laki-laki ahli zimmah ini, di mana baju besi Ali bin Abi Thalib berada di tangan orang laki-laki ini atau dari ahli zimmah ini. Maka setelah mereka mendatangi Suraih bin Harith Al-Qadi, maka Suraih pun mengatakan kepada Amirul Mukminin, apa yang saya bisa lakukan wahai Amirul Mukminin? Maka Ali radhiyallahu taala anhu menjawab bahwa ya baju besiku berada di tangan orang ini. Maksudnya adalah laki-laki tadi. Ini adalah baju besiku yang aku kehilangannya, yang jatuh dari kudaku pada malam ini,
ya, dan di tempat ini warnanya ini, ya. Maka Surayh pun mengatakan kepada laki-laki tadi, apakah benar begitu? Maka laki-laki ini menjawab, tidak, karena baju besi ini berada di tanganku, maka ini adalah punyaku. Kemudian Surayh bin Harits Al-Qadi mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, aku tidak bisa memutuskan melainkan apa yang aku dapatkan atau informasi yang aku dapatkan. Maka datangkanlah saksi yang bisa, ya, membuktikan bahwa baju besi ini adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin, ya, mendatangkan 2 orang saksi, yaitu seorang budaknya dan anaknya. Ya, budak ini namanya Qanbar. Maka di sini terlihat bagaimana, ya, kebijaksanaan dan keadilan seorang Surayh bin Harits Al-Qadi. Lihat bagaimana ia tidak menerima persaksian, ya, antara anak dengan bapaknya. Ia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, persaksian anak, ya, kepada bapaknya tidak bisa diterima, dan aku tidak meragukan, ya, kejujuranmu, keadilanmu wahai Amirul Mukminin. Engkau adalah orang yang mulia. Benar, ya, Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, seorang yang merupakan ahli surga, yang telah dikabarkan bahwa, ya, Ali radhiyallahu taala anhu adalah, ya, satu sahabat di antara 10 sahabat yang, ya, diberikan kabar gembira bahwa mereka adalah penghuni surga, ya, al-mubasysyirina bil jannah. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya subhanallah, bagaimana engkau menolak persaksian, ya, seorang ahli surga? Ya, maksudnya, ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemimpin, ya, tokoh pemuda para ahli jannah. Maka bagaimana mungkin, ya, persaksian seorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, persaksiannya ditolak. Namun, ya, di sini ketegasan seorang Surayh bin Harits Al-Qadi memutuskan perkara ini, ya, dia tidak menerima, ya, persaksian seorang anak kepada bapaknya, walaupun, ya, yang bersaksi adalah orang yang jujur, orang yang sikoh. Kemudian setelah, ya, Surayh bin Harits Al-Qadi mengatakan bahwa persaksian, ya, anaknya tidak bisa diterima, maka Ali radhiyallahu taala anhu, ya, pun, ya, mengalah dalam persidangan ini. Ya, ia mengatakan, aku telah mendatangkan saksi yang aku punya, ya, dan menceritakan, ya, menyampaikan bahwa ini adalah punyaku dan telah mendatangkan bukti, maka tidak ada lagi yang bisa aku lakukan melainkan, ya, memberikan baju besi ini kepadamu. Maka, ya, perkara pun selesai, dan baju besi ini akhirnya dimiliki oleh seorang kafir ini, ahli zimmah tadi, yang dengan kerelaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan baju besi yang sangat ia cintai dan yang sangat ia cintai, yang dia itu, ya, seorang yang memiliki suatu barang yang memang ia
sukai, maka akan berat melepaskannya. Namun kita lihat bagaimana Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu ya dengan kerelaannya melepaskan ini, melepaskan sesuatu yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu orang kafir ini pun ya mengakui apa sebenarnya ya yang dikatakan Amirul Mukminin itu bahwasanya benar. Maka laki-laki ini mengatakan, benar wahai Amirul Mukminin, baju besi ini adalah milikmu. Baju besi ini adalah milikmu yang aku temukan ya pada malam ini ya di saat pasukan pergi menuju perang Siffin. Ya. Maka setelah baju besi ini ya diketahui kejelasannya bahwa baju besi ini adalah milik Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin pun telah memberikannya kepada ahli zimmah tadi, laki-laki tadi, dan laki-laki itu pun mengungkapkan kebenaran. Maka insya Allah setelah ini ada kisah yang menarik ya, bagaimana ya, buah dari kejujuran ya, bagaimana akhlak seorang Amirul Mukminin, manusia pilihan ya terpancar dan akhirnya memberikan sinar cahaya keislaman kepada laki-laki ini. Insya Allah pada segmen selanjutnya kita akan kisahkan bagaimana laki-laki ini masuk Islam dan bagaimana setelah ia masuk Islam. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Bismillah, kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kisah ya, Suraih bin Haris Al-Qadi. Namun kisahnya kita lanjutkan ya kisah seorang laki-laki dari ahli zimmah yang akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana keislamannya? Ya, awal mula keislamannya adalah ya sebab kejujuran ya, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh hakim yang sangat adil, yang sangat bijaksana, dan seorang khalifah Amirul Mukminin, bagaimana kerelaannya ya lepaskan sesuatu yang ia cintai agar suatu maslahat benar-benar tercapai dan itu tidak memberatkannya di akhirat kelak. Karena ingatlah wahai kaum muslimin, apa saja yang kita lakukan di dunia ini maka kita akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana para kaum muslimin, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, mereka sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Maka kita lihat ya bagaimana Ali radhiyallahu taala anhu melepaskan baju besinya yang sangat ia cintai. Ya. Dia mengatakan kepada orang kafir ini, ahli zimmah ini, ambillah. Sesungguhnya aku telah berusaha mendatangkan saksi, namun aku tidak mampu. Maka laki-laki ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya baju besi ini adalah milikmu. Ya Allah. Ya, artinya dia kagum melihat bagaimana ya kemuliaan akhlak seorang Amirul Mukminin, seorang muslim, seorang khalifah. Ya. Dan bagaimana kebijaksanaan, keadilan seorang hakim Suraih bin Haris Al-Qadi. Dan dia pun mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwa agama ini adalah agama yang benar. Maka dia pun masuk Islam, bersaksi bahwa ya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Dia pun Islam. Dan keislamannya bukan hanya sekadar Islam. Ya, sebagaimana ya Islam orang-orang yang benar-benar masuk iman ke dalam hatinya, ya, sebagaimana layaknya seorang sahabat, sebagaimana layaknya seorang ya tabi'in, seorang muslim pada saat itu, ya, mereka benar-benar memberikan jiwa dan raganya untuk agama ini. Sehingga ya dikisahkan pada riwayat ya pada buku ini Syekh Abdurrahman ya
menceritakan bahwa orang ini, laki-laki tadi ini yang telah masuk Islam, ya setelah dia Islam, dia pun berada di bawah kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu dan ikut berperang, ya, mengikuti pasukan-pasukan kaum muslimin hingga pada suatu peperangan, ya, ketika Ali bin Abi Thalib, ya, berperang melawan orang-orang Khawarij di Nahrawan, maka dikisahkan bahwa laki-laki ini terbunuh dan mati sebagai syahid. Masya Allah. Siapa yang tidak menginginkan syahid? Kita semua menginginkan kematian ini, ya, syahid. Namun, ya, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi seorang yang syahid, yang pada awalnya dia adalah seorang kafir, seorang ahli zimmah yang berada di antara kaum muslimin, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya hidayah. Melalui sebab apa? Melalui sebab akhlak kemuliaan kaum muslimin. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang benar-benar akhlaknya diperhatikan. Ya, bagaimana kemuliaan akhlak seorang Islam itu benar-benar tercermin. Ya, jangan sampai kita menunjukkan akhlak yang buruk, ya, menunjukkan perilaku yang buruk sehingga, ya, orang-orang terhalang mendapatkan hidayah oleh sebab perilaku kita. Mari kita bercermin, ya, wahai kaum muslimin, bagaimana, ya, kaum muslimin, terutama, ya, para tokoh-tokoh umat Islam, mereka benar-benar, ya, memperhatikan bagaimana Islam ini tetap terjaga dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya. Islam tetap, ya, indah. Islam tetap memancarkan cahayanya, walaupun, ya, pasti ada saja orang-orang yang, ya, tidak suka dengan agama Islam ini. Namun kita lihat, ya, tidak semua orang kafir itu benci kepada agama Islam. Ya, ada sebagian atau segolongan dari mereka yang tidak mengetahui sama sekali tentang Islam ini, sehingga ketika mereka mengetahui Islam, jika ia mengetahui keislaman itu pada awalnya Islam itu buruk, maka kesan yang timbul adalah Islam itu buruk. Ketika dia mendapatkan kabar Islam, ya, berita tentang Islam, mengetahui Islam itu, ya, pada awalnya Islam itu adalah baik, ya, dia melihat akhlak yang mulia, ya, kemuliaan terpancar dari seorang muslim, kebaikannya, maka, ya, yang ia ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang indah, agama yang mulia, agama yang menjunjung keadilan. Dan itu kita lihat pada kisah ini. Ya, kalau kita perhatikan, ya, orang kafir ini tadi, ahli zimmah tadi, dia sudah berada di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Ya, dan kaum muslimin telah memenangkan, ya, menguasai daerah itu, dan dia pun tinggal di daerah itu tanpa diusir dan tanpa dikeluarkan dari negara itu. Ya, karena dalam syariat Islam, ya, orang kafir boleh tinggal di negara kaum muslimin. Ya, bukan sebagaimana, ya, anggapan-anggapan orang bahwa Islam itu sangat keras, Islam tidak bisa berdampingan dengan orang yang tidak sepaham dengannya, maka ini adalah tidak benar. Adapun statement pendapat-pendapat yang seperti ini yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak toleransi, maka ini adalah tidak benar, dan ini tercermin dari orang-orang yang mungkin, ya, oknum-oknum seorang muslim yang buruk akhlaknya, sehingga Islam ini buruk di mata mereka, orang-orang yang melihat Islam ini dari segi, ya, keburukannya. Namun mereka tidak melihat bagaimana Islam yang sebenarnya. Maka jika kita ingin melihat Islam yang sebenarnya, Islam yang hakiki, ya, maka kita lihat Islam ini dari para tokoh-tokoh kaum muslimin yang terdahulu, yaitu salaful ummah. Ya, saya katakan sekali lagi, kita tegaskan, jika kita ingin, ya, melihat Islam yang sebenarnya, Islam yang hak,
yang kemuliaan itu benar-benar terpancar, cahaya Islam benar-benar ada pada mereka melekat, maka kita lihat ya keislaman para sahabat, ya keimanan para sahabat, keimanan para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, para sahabat, para tabi'in dan kaum muslimin, imam-imam muslimin yang senantiasa mengajarkan umat, ya, mengeluarkan kita dari gelapnya dunia ini, membawa kita kepada cahaya Islam yang dengannya di dunia ini kita bisa menjalankan ya kehidupan di bawah syariat Islam dengan senantiasa kita belajar dan mengambil faedah-faedah dari para ulama, para tokoh-tokoh Islam kita. Maka kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetaplah senantiasa ya mendengarkan kisah-kisah ya, para tokoh kaum muslimin yang mereka telah menjadi manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kisah Surah Ibn Haris Al-Qadi ya dengan Ali bin Abi Thalib dan seorang laki-laki tadi yang akhirnya masuk Islam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.